Ketika orang ini bertanya, ijazahmu mana, asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja, masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja coba. Pakai otak dong. Itu. Jangan dungu. Tergantung apa yang ditanyain. Nanti kalau saya fokusnya di sini, nanti penyidiknya tidak fokus. Ya kan? Berarti hari ini hanya fokus untuk dalam penjelasan metode penelitian, dan Ya pasti soal itu, karena saya ngajar metodologi bertahun-tahun, membaca bertahun-tahun soal matematik, fisika, biologi, stem cell, fungsi neurotransmitter. Kan gitu, saya duganya begitu yang mau ditanya. Oke, metodologinya arahnya kemana nanti Bapak? Arahnya metodologi ini kemana nantinya? Ya untuk mau Ini kan udah ada tersangka 3. Nah, metodologi yang dilakukannya ini itu ada unsur pidana kah atau menurut Abang? ya mana ada pidana dalam metodologi. Berarti Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran, itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar. Oke. Artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro, apa namanya? Pseudo ret, bukan. Bukan. Apa kemarin yang ada kejadian di Solo itu loh? Justice apa namanya? Restoratif justice. Ya. Gue ingin lo yang sebutin kata itu tuh. Oke, berarti Abang Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice, seolah-olah restoratif. Tapi Tidak justice. bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Penyelesaiannya di restoran. Deh. Oke, Bang Rocky menilai penelitian dilakukan oleh Lu Dr. kenapa sih nanya gue Fauzia serius ini- banget gitu? Orang mau lagi di Penelitian ini karena gimana yang menurut disangkanya pandangan Bang serius. Rocky? Penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Bang Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Karena pidana apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan mau untuk membela dari pihak manapun, tapi sebenarnya di jalur tengah begitu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai Ya, saat ini asli atau bukan menurut Bang Rocky? ijazahnya asli. Asli. Jadi dibela. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu, bukan gimana sih? Ya semua ijazah pasti asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya, asalnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong caranya. Oke. Jadi ada ijazah asli dan palsu nih. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti menurut Bang Rocky. Bagaimana? Ada 2 ijazah berarti menurut Bang Rocky. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu, apalagi ijazah. Deh, Oke. Nanti setelah nggak dapatkan lu poin gue. Poinnya menurut Bang Rocky nggak ada unsur pidana. Apa? Kurang puas sih sebenarnya soalnya. Apa ya? Boleh nggak sih dijelasin lagi Bung? Mas? Kurang apa? Kurang puas. Buka VPN. nggak ada sensor. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bang Tri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh. Kan itu lebih bahaya gitu kan. Nah cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, buka Rismon, buka TV, buka itu bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Apa itu, Pak? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Ini ilmiah aku terangin ya coba. Dokter Riva benar nggak? Endorfin. Oksitosin juga. Eksotisin juga. Oke. Oke, tadi kan Pokoknya kalian tanya terus sampai dia marah. Deh. jadi ini
bukan khusus untuk Dr. Diva tapi dua-duanya juga ya. Gini nih, coba kamu bikin pertanyaan yang muter itu. Reverse logic. Kalau begini-begini ya, lu berusaha buat dapat jawaban gue kan. Tapi pertanyaanmu sama, buat apa? Gitu. Karena kelihatannya kalian lebih cepat dari Pak Jokowi ya. Karena menunggu statement. Nah, apa lagi? Kurang puas lagi itu Jadi kayaknya. statementnya aja Bang. Nanti setelah di Nah iya, jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang meteorologi. Itu. Oke. Ya kan warga negara bertanya pada presiden, di mana deliknya? Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana? Asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja, masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja coba. Pakai otak dong. Gitu. Jangan dungu. Oke. Nah ya. Oke, siap. Dari Bang Roy aja deh, gimana tanggapan kehadiran Bang Roy hari ini? Bagus. Udah, no Rocky, no party. Udah, itu aja udah ya. Udah, cukup itu aja ya. Saya minta mungkin Dr. Tifa yang lebih spesifik. Ayo dong. Iya, jawaban saya sama lanjutnya. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kalau Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan. Ya nggak sih? Sempurna keterangannya. Cukup ya. Oke. Ya. Tapi jangan nilai bahwa Rocky dan Dr. Tifa sebagai bagian dari Jokowi ya. Tetap di sini tersangka dan kemudian ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy ini terkait kemarin Bang Roy dilaporin oleh Ibu Sujana gimana tanggapannya? Oh ini babak yang lain ya. Bapak yang lain. Yang lain Bang. Jawaban saya cuma pakai gambar ini aja. Udah. Oke, terima kasih ya, Bang Rocky. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua ICTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Mas Lukas Luarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui Jin Ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kembali ke Mas Refli. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Kita tunggu pemeriksaan Bang Rocky Gerung. Ya, hari ini bintangnya Rocky. Jangan lupa besok juga ada Ridho Rahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih lihat bentar Pak. Tuyulnya. Ya pemirsa, itu dia tadi pernyataan dari Rosulyo, Refli Harun, Rocky Gerung dan juga Dr. Tifa, di mana hari ini Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap akademisi Rocky Gerung sebagai saksi meringankan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, dan di mana hari ini berlangsung di Polda Metro Jaya.
Dan Rocky Gerung diperiksa sebagai saksi ahli. Selain itu juga ada 2 ahli lainnya yang turut diperiksa hari ini. Ya, pemirsa, sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Untuk klaster pertama terdiri dari 5 tersangka. Kemudian untuk klaster kedua terdiri dari 3 tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiolan, Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Di mana Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, status tersangkanya telah dicabut setelah keduanya mengajukan restoratif justice. Ya pemirsa, kita akan bergabung juga telah terhubung dengan narasumber kita yaitu Bang Andi Azwan selaku dengan Ketum Jokowi Mania untuk membahas bagaimana tadi pemeriksaan dari Rocky Gerung ya untuk meringankan Rosyuro CS. Halo, selamat pagi Bang Andi. Pagi, Zila. Sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih Bang Andi. Terima kasih ya telah bergabung bersama kami hari ini. Bang Andi, tadi diperiksa sebelum masuk Rocky Gerung menyatakan bahwa sebenarnya yang menjadi concern mereka dalam pemeriksaan kali ini adalah bagaimana kesehatan dari Pak Jokowi sendiri agar imunnya tidak turun begitu ya terkait dengan penyakitnya. Tanggapannya seperti apa? Ya, kalau menurut saya, kalau Rocky Gerung diperiksa hari ini sebagai saksi ahli mereka, ya artinya kan sudah komplit ya untuk saksi ahli mereka. Nah, tinggal bagaimana pengetahuan saya, minggu ini adalah minggu yang terakhir ya, dari 14 hari menuju P21. Saya berharap semuanya sudah selesai dan segera artinya bertindaklah yang namanya Polda Metro Jaya menyerahkan untuk yang kedua ya, jadi bisa P21 segera dilimpahkan ke kejaksaan. Apapun yang dikatakan Rocky Gerung ya kita ikuti saja seperti apa pendapat-pendapat beliau. Yang jelas adalah bahwasanya Pak Jokowi sudah siap lah untuk menghadapi persidangan yang nantinya akan dilaksanakan. Yang jelas apapun itu kami semua sudah siap dengan barang bukti yang ada dan juga saksi-saksi yang ada agar semuanya ini dapat dibuka di publik, di ruang publik, sehingga mengenai ijazah asli yang dituduh palsu oleh pihak mereka itu dapat dibuka secara terang benderang dan kenyataannya adalah kebenaran itu akan menemukan jalan. Begitu sih. Baik, lalu sebelumnya juga sempat dikatakan gitu ya Bang Andi bahwa sebenarnya ijazah dari Jokowi ini sudah diperlihatkan begitu, tapi Rosyuro CS masih tetap ragu begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu memang haknya mereka untuk bicara untuk ragu itu ya. Tapi yang jelas apa yang kita buktikan dan sudah juga diperkuat dari Puslapor ya, dan institusi yaitu GEM yang telah mengeluarkan jasa itu pun juga asli. Sebetulnya kita juga mempunyai yang tidak mereka punyai sebetulnya ada yang namanya buku tahunan yang khusus ya tahun 1980 itu belum mereka tidak punya itu dan juga saya rasa itu ada suatu barang bukti yang baru kita temukan ya dan itu jelas akan memperkuat nantinya dari bukti-bukti yang sudah terkumpul itu sebetulnya. Ya, ini yang menarik menurut saya dan itu tidak ada yang namanya katakanlah pembohongan dan sebagainya dan itu real nyatanya dan fotonya pun juga real nyatanya seperti itu. Begitu tidak? Oke, tadi Anda mengatakan juga Pak Jokowi sudah siap melakukan sidang begitu ya dengan segala bukti yang ada dan adakah kemungkinan nantinya misalnya gitu Bang kemudian jadi restoratif justice seperti Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis? Ya, saya rasa begini, ini satu dilematis juga buat kita. Ya. Tapi kalau kami sih, untuk mereka bertiga ini, hero di sini ya, tidak perlulah restoratif justice. Karena mereka juga selama ini kan mengatakan tidak perlu kita harus tarung juga di ruang publik, di pengadilan. Buat kita nggak ada gunanya juga untuk membuat suatu RJ buat mereka. Karena mereka sendiri juga tidak mengakui hal itu, dan selalu membuat opini-opini negatif kepada publik kan seperti itu. Yang saya yakin mereka itu tidak mempunyai yang namanya barang bukti yang sahih menurut mereka. Selama ini perdebatan-perdebatan yang terjadi antara saya dengan pihak mereka, tidak pernah saya melihat yang namanya barang bukti yang sahih dari mereka. Begitu, Cil. Oke, kalau soal pemeriksaan 3 ahli yang lalu udah ada bocoran belum Bang Andi? Ya kalau bicara 3 ahli yang lalu ya, kalau menurut saya itu sesuatu yang tidak
sesuatu yang katakanlah yang surprise atau apapun, tidak. Itu sesuatu yang biasa-biasa saja, normatif saja, ya. Yang bicaranya juga hanya sekedar bukan suatu barang bukti yang akan memperkuat argumen-argumen mereka. Itu hanya secara administratif dan sebagainya. Seperti itu aja, Mas. Oke, lalu Bang Andi, kalau Anda melihat ini kan Roky Gerung diperiksa sebagai saksi ahli yang meringankan kubu Roy Suryo CS. Kira-kira menurut Bang Andi sendiri, kalau tadi Bang Andi menilai bahwa sebenarnya apa yang dimiliki sudah Bang Andi punya juga gitu ya. Apa yang kemungkinan akan ditunjukkan oleh Roky Gerung dalam pemeriksaan kali ini yang akan meringankan dari Roy Suryo CS? Ya, kalau kita lihat dengan kapasitas dari saudara Roky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu, ya, bidang sosiologi kah, ya, bidang hukum kah, dan itu perlu dijabarkan. Pasti hakim akan menanyakan hal itu untuk itu. Begitu, Jim. Bang Andi tadi disampaikan bahwa Roky Gerung ini diperiksa sebagai saksi ahli metodologi, begitu? Ya, kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam arti begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu. Bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu begitu, Bang. Iya, Bang bilang akan ada saksi ahli, kapan kira-kira akan diajukan Bang untuk pemeriksaan saksi ahli dari pihak Jokowi sendiri? Sudah selesai semua, Mbak. Kita ada 22 saksi ahli, itu sudah selesai. Udah sejak bulan, kalau tidak salah itu bulan Desember sudah selesai semua. Oke. Ya, tinggal kan mereka ini kan, saksi ahli mereka ini kan kemarin itu tertunda-tertunda karena ada gelar perkara khusus ya. Kemudian mereka juga belum memasukkan pada saat itu. Sekarang sudah masuk semua dan terakhir ini adalah Roky Gerung tanggal 27 ini. Yang artinya, ya saya berharap dalam hari Jumat ini sudah akan selesai semua begitu, Mbak. Sudah bisa masuk ke P21 lah. Oke. Berarti kemungkinan akan dipanggil lagi nggak Bang terkait dengan kesaksian dari Roky Gerung hari ini? Saya rasa cukup ya menurut saya. Itu kan cuma saksi ahli ya. Artinya tinggal bagaimana tersangka ini mungkin akan dipanggil kembali gitu kan ya. Akan diberitahu sudah lengkap semuanya misalnya kan gitu. Kemudian ini akan dilimpahkan kembali ke kejaksaan untuk masuk P21. Pasti mereka akan diberitahu untuk itu. Dan juga saksi pelapor pun juga akan diberitahu untuk itu. Oke, semisal Bang Jumat nanti belum selesai gitu ya, belum P21 gitu. Apa langkah selanjutnya akan dilakukan? Ya, masalah begini, itu kan harus ada 14 hari itu. Jadi kalau belum itu ya harus kembalikan dulu ke penyidik P19. Apa yang kurang harus dilengkapi seperti itu ya. Dan selama ini kan kalau kita lihat kan mereka menyatakan bahwasannya adalah saksi ahli mereka, saksi adik charge mereka belum diperiksa kok langsung dilimpahkan ya. Itu kan argumen-argumen mereka untuk itu. Sebetulnya kan itu hal yang biasa saja, bisa dilengkapi sambil jalan untuk itu. Tapi ini semua tidak ada lagi argumen-argumen maupun excuse dari pihak mereka itu yang menuduh bahwasanya Polda Metro Jaya melakukan sesuatu yang di luar kepatutan misalnya. Ini kan sudah selesai semua. Tinggal bagaimana pelimpahannya ini ke kejaksaan untuk melengkapi P21 itu. Begitu, Pak. Oke. Jika memungkinkan misalnya kasus ini tidak begitu berkembang atau berlanjut begitu ya. Lalu kemudian tim Roy Suryo CS ini meminta maaf untuk mungkin ada restoratif justice juga, apa yang akan dilakukan? Apakah akan memaafkan atau seperti apa? Itu menurut saya impossible ya. Menurut saya impossible. Karena begini, dari awal pun saya sudah 6 bulan yang lalu saya sudah mengatakan sebetulnya. Bagaimana kalau kita ya seorang peneliti tidak semuanya itu absolut bahwa dia itu akan benar. Pasti ada yang salah. Ya. Bagaimana kalau melakukan ya katakanlah tabayun gitu ya dengan Pak Jokowi gitu. Tapi mereka tuh berkeras hati, Pak.
tidak ada. Sampai terakhir pun juga mengatakan melalui katakanlah dari Ahmad Hazinuddin dari pengacaranya Roy Suryo, bukan pengacara RRT ya, tapi hanya pengacaranya Roy Suryo itu mengatakan ya tetap jalan dan tidak ada kata maaf untuk itu, walaupun restoratif justice itu sudah diberikan ya, suatu SP3, hasil SP3 untuk Bang Egy Sujana dan Bang Damyari Lubis. Dan pihak yang klaster 1 pun yang 3 itu pun juga kelihatannya bersikeras untuk tetap bersama-sama dengan RRT ini untuk maju di pengadilan. Saya rasa, menurut saya, ya ada impossible, walaupun itu masih ada celah untuk itu, nanti pun juga akan diserahkan kepada Pak Jokowi dan juga 3 saksi pelapor lain apakah mau menerima kalau seandainya ada RJ yang diminta oleh mereka. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Adi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Ya pemirsa, demikian breaking news kali ini. Selamat menyaksikan ke program selanjutnya.